Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang menurut pandangan Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Detya Dewi Sapitri dan rekan saya Farhan. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Farhan mengenai keseimbangan pasar barang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya akan membacakan materi tentang keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang dalam pandangan Islam adalah suatu keadaan di mana penawaran dan permintaan barang bertemu pada titik yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip dasar keseimbangan pasar ini mencakup kejujuran dalam transaksi, transparansi harga, larangan terhadap riba atau bunga, serta penghindaran terhadap penimbunan atau ihtikar dan praktik kecurangan. Dalam Islam, keseimbangan ini tidak hanya dilihat dari segi moral, spiritual, dan sosial, sehingga perdagangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan bersama. Materi yang kedua adalah mekanisme pasar barang. Mekanisme pasar barang dalam Islam ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Namun interaksi tersebut harus mengikuti aturan syariah. Islam memperbolehkan harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun jika ada ketidakadilan, pemerintahan atau otoritas syariah dapat melakukan intervensi untuk menjaga keadilan. Berikut adalah hal-hal yang menjadi perhatian dalam mekanisme pasar barang. Yang pertama ada penawaran dan permintaan. Penawaran ialah jumlah barang yang disediakan oleh produsen di pasar dalam Islam. Produsen diharapkan untuk menyediakan barang dengan kualitas yang sesuai tanpa menipu konsumen. Mereka juga dilarang melakukan penimbunan barang atau yang disebut ihtikar dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Dan ada permintaan ialah jumlah barang yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Konsumen harus bertindak dengan adil dalam proses pembelian dan tidak menuntut harga yang tidak realistis. Keseimbangan alami antara penawaran dan permintaan diharapkan menciptakan pasar yang adil. Jadi dalam Islam mengizinkan hukum pasar bekerja, namun penimbunan dan eksploitasi untuk keuntungan itu sepihak. Untuk keuntungan sepihak itu dilarang. Yang kedua ada harga yang wajar. Harga yang wajar dalam Islam adalah harga yang ditetapkan Terus yang selanjutnya ada harga yang wajar. Harga yang wajar dalam Islam adalah harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan mempertimbangkan nilai barang yang ditawarkan, Islam menolak manipulasi harga atau spekulasi yang tidak adil, serta menentang monopoli dan penetapan harga yang merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan harga atau tasir untuk mencegah ketidakadilan. Dalam harga barang dalam Islam harus berbentuk secara wajar dan tidak boleh dipengaruhi oleh manipulasi seperti monopoli atau kartel. Yang ketiga ada transparansi dan kejujuran. Transparansi adalah dalam transaksi pasar. Transparansi sangat penting. Penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang kondisi barang yang dijual. Menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang palsu dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Transparansi juga berlaku dalam proses penentuan harga dan kondisi pembayaran. Dan selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan menurut Islam. Penjual dan pembeli diharapkan melakukan transaksi dengan niat yang baik tanpa adanya penipuan atau manipulasi. Kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang, harga yang sesuai, serta menjaga amanah dalam transaksi adalah kunci dalam
dalam menjaga keadilan di pasar. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan yang sehat, harga yang wajar, transparansi dalam transaksi, dan kejujuran, mekanisme pasar dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya adalah titik keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa suatu periode tertentu. Sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, antara lain adalah di dalam sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan, atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Sekian materi dari saya dan dilanjutkan oleh Detia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai keseimbangan pasar uang. Pasar uang dalam Islam tidak boleh beroperasi dengan instrumen berbasis bunga atau riba, karena Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Pasar uang Islam bertujuan mencapai keseimbangan dengan memastikan bahwa setiap transaksi didukung oleh aktivitas ekonomi yang nyata. Adapun faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang, diantaranya kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsipnya berbeda dari kebijakan konvensional karena harus mengikuti syariah, termasuk larangan terhadap bunga atau riba. Dalam Islam, kebijakan moneter lebih fokus pada instrumen-instrumen keuangan berbasis bagi hasil dan aset real, serta menghindari spekulasi. Selanjutnya yaitu perubahan pendapatan nasional. Perubahan pendapatan nasional memengaruhi permintaan uang dalam Islam. Kenaikan pendapatan nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Namun, mekanisme distribusi pendapatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi dalam pandangan Islam diarahkan sebagai suatu hal yang bisa merugikan masyarakat, terutama golongan lemah. Inflasi yang tidak terkendali bisa menurunkan daya beli, memperlebar kesenjangan sosial, dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang dalam ekonomi Islam berfokus pada transaksi berbasis aset nyata dan aktivitas produktif. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang mengandalkan suku bunga untuk mendapatkan keseimbangan pasar uang, ekonomi Islam menggunakan instrumen berbasis hasil bagi dan risiko bersama. Pasar uang dalam ekonomi Islam bekerja melalui berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Di antaranya yang pertama yaitu mudharabah atau kemitraan usaha. Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal atau investor atau robul mal, dan pihak lain pengelola atau mudharib mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian terjadi karena kesalahan pengelola. Mudharabah dapat digunakan dalam instrumen keuangan pasar uang untuk proyek jangka pendek. Selanjutnya yaitu musyarakah atau kemitraan bagi hasil. Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih memberikan modal untuk membayar suatu usaha atau proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang diberikan. Dalam pasar uang, masyarakat dapat digunakan untuk
pembiayaan proyek dan juga investasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu wadiah atau simpanan amanah. Wadiah adalah kontrak di mana satu pihak mempercayakan hartanya kepada pihak lain untuk dijaga atau disimpan. Dalam konteks perbankan Islam, wadiah digunakan untuk produk tabungan dan deposito di mana bank menjaga uang nasabah tanpa memberikan bunga. Bank dapat menggunakan dana ini untuk investasi yang halal, dan biasanya nasabah bisa memperoleh hadiah atau bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi di pasar konvensional, tetapi didasarkan pada kepemilikan aset real dan bukan utang berbasis bunga. Investor dalam sukuk memiliki bagian kepemilikan atas aset yang mendasarinya dan mendapatkan keuntungan dan hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sukuk digunakan sebagai alat investasi dan untuk likuiditas jangka pendek serta pengendalian atau likuiditas di pasar uang. Keterkaitan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Dalam Islam, keseimbangan pasar barang dan pasar uang sangat terkait. Pasar uang yang seimbang akan mendorong peningkatan investasi dari sektor real yang akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Sebaliknya, pasar barang yang stabil akan menciptakan kepercayaan di pasar uang sehingga terjadi siklus ekonomi yang berkelanjutan dan produktif. Islam mendorong pasar uang dan pasar barang untuk saling menopang dalam menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketidakseimbangan di salah satu pasar dapat menyebabkan masalah ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, pasar uang yang dipenuhi oleh riba dan spekulasi dapat merusak keseimbangan di pasar barang karena inflasi dan ketidakstabilan harga. Dampak ketidakseimbangan di pasar barang atau pasar uang dapat menyebabkan masalah serius dalam perekonomian. Misalnya, ketika pasar uang dipenuhi dengan instrumen yang spekulatif dan berbunga, inflasi akan meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat terancam. Pasar barang yang dikuasai oleh monopoli atau kartel juga akan merusak keseimbangan karena harga barang akan naik secara tidak wajar dan merugikan konsumen. Kesimpulannya yaitu keseimbangan pasar uang dan pasar barang merupakan aspek krusial dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, keseimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, tetapi juga harus mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, ekonomi Islam mengajarkan bahwa keseimbangan pasar harus berorientasi pada kesejahteraan bersama, menempatkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pencapaian keseimbangan pasar yang optimal diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.